Sugeng sonten Mas Joko Ribowo ya. Oke, sonten Pak Jen. Joko Ribowo sudah tidak asing lah, saya kira masyarakat Indonesia, apalagi para pecinta sepak bola itu sudah tidak asing lagi sama Mas Joko Ribowo. Gimana Mas masa santai ini? Santai habis liga ya Mas ya? Iya, baru satu minggu ini lah kita libur ya. 1 minggu pas lah kita libur. Apa kegiatannya liburan selama seminggu ini? Kegiatannya paling ya, saya kan juga punya akademi juga di Gabus ya, di Krokalangan. Kita di Krokalangan punya Gabus yang usia 6 tahun sampai SSB itu ya Mas, apa namanya itu Mas? Joko Ribowo Football Joko Academy. Ribowo Football Academy lor. Lah ini namanya pemain sepak bola profesional itu ya harus punya akademi seperti Mas Joko Ribowo. Ceritanya gimana Mas kok suka bola itu, sejarahnya gimana? Ini kita awali di itu dulu ya. Oh, saya kan kelahiran di Demak ya, Demak, Mijen, ya, perbatasan Mijen. sama Pulau Jepara. Jadi di sana kan iklimnya emang iklim sepak bola. Jadi kalau sepak bola, Kalau di Demak itu apa namanya Mas? PSD ya? PSD Demak. Persatuan Sepak Bola Demak. Ya, itu Jadi, awal karir Mas Joko Ribowo di situ ya. Dulu ya suka lihat kakak saya juga main bola, jadi ikut-ikutan SD kelas 5. Kelas 5 saya masuk ke sekolah sepak bola di Welahan itu. Keluarga sepak bola lor yang jelas ya, tidak sendirian. Ada bakat, Lanjut, ya ada bakat, ada kemauan, jadinya sampai sekarang Tapi ini. emang dulu penjaga gawang Mas, kiper. Dulu enggak sih, bukan kiper sih. Karena posturnya Mas Joko ini kan ideal gitu ya. Bukan kiper Penjaga dulu, tengah, back, striker. pernah coba jadi Ya. back, Di- striker juga pernah. Jadi tahun 98 saya ikut masuk sekolah sepak bola, masih kelas 5 SD, 98. Terus 2002 ada seleksi PSD Demak Junior waktu itu. Usia 17 tahun. Saya masih SMP kelas 2, seleksi masuk 2002 sampai 2000. SMP sudah masuk ke usia Suratin. 17, Suratin ya, luar Itu biasa. baru ini. usia 14 tahun. Karena 13. bakat ini lor ya. Ya. Terus 2006 saya pindah ke Persijap Jepara Junior. Pernah ke Persijap juga? Ya, junior. Tapi juniornya ya Juniornya. waktu itu ya. Itu kalau masih nanti prosesnya panjang nanti. Pantesan di sampai- Facebooknya mengucapkan ucapan selamat ke Banaspati ya. Banaspati. Ya, betul itu Mas. Karena dulu juga pernah didukung Banaspati. Terus Iya, iya. 2007 balik lagi ke Demak di divisi 3 waktu itu. Ya, PSD ya, ya ke lawan divisi Persipapati 3. waktu itu. Sebelum promosi ke divisi 2 kan si Persipapati. Itu saya masih SMA. Terus lulus SMA belum lulus lah, masih setelah selesai ujian itu saya pindah ke seleksi ke Persita Tangerang. Sudah keluar ke Jawa Tengah. Ya, Persita. 2007. Itu divisi berapa waktu itu ya? Persita Persita Tangerang ya? U23. Waktu U23. itu dia divisi utama. Iya, iya, Kan iya. liga tertinggi kan dulu divisi utama. Divisi utama betul. Ya, terus 2008 saya ikut seleksi di Persipapati, akhirnya masuk. Masuk divisi berapa Persipapati? Waktu 3 itu juga divisi ya? 2. Oh, 2, sudah 2 ya. Udah Dulu divisi 2. utama 1, 2 ya, sama Ya. dengan 3 kalau sekarang gitu ya, Sekarang Mas ya. 3 kan. Sekarang kan Liga 3, Liga 2, Liga 1. Dan iya betul, ya. Terus 2008 setelah Persipa nggak lolos, saya nggak lolos, kalah di Jawa Timur ke PSMS Medan U21. Oh, keluar Jawa lor. Ya, luar Jawa. PSMS Terus Medan. kembali lagi. Itu semua karirnya sebagai penjaga gawang ya, Mas? Itu penjaga gawang semua. Sudah paten lor. Kalau tadi cari bentuk dulu jadi stiker, Ya. jadi back. Karena posisi beliau ini sebetulnya dengan postur yang ideal. Berapa sih Mas tingginya, Mas? 176 mungkin. 176. Itu kalau Nggak jadi terlalu tinggi. kiper back juga. Ya, Tapi ya. lumayan bagus sudah. Terus Dari Medan terus kemana, Mas? Joko? 2009 ke Purbalingga. Divisi Persibangga. 2. Ya, Oh, Persibangga lor. Divisi 2 ya waktu Divisi itu. 2 waktu itu. Pas moncer-moncernya kalau nggak salah, Ya Mas itu ya. naik Itu pas Mas Joko di sana ya, jadi kiper ya. Divisi 2 di Persibangga. Persibangga, betul. Habis Terus itu nggak lolos Persibangga, saya ke Persema Malang. Persema Malang. Ya, Persema Malang U21. Iya, iya. Dulu Persema Malang itu banyak pemain timnas ya, Mas, kalau nggak salah ya. Ada Bima Sakti, terus dulu Robi ada Gaspar. Kim Jeffrey. Kim Jeffrey. Kalau Dulu sebelum asingnya Kim itu itu. ya. Oh, sebelum Kim ya. Itu Dulu- kipernya jenengan juga, Mas. Saya Sukasto Effendi, Ikomang Putra. Yang sekarang jadi Komang pelatih pernah saya. di sana ya? Iya, Sekarang jadi pelatihnya ya. Luar biasa. Itu lah. 2009. Terus Kayaknya mengidolakan Komang ini Mas Joko ini. dari dulu memang 2009 terus sampai 2012 saya di Malang. Di Persema Malang. Persema. 2009 sampai 2012. 11. Terus kembali lagi ke Jawa Tengah. Itu usia ya masih 21 lah, usia 21 21 20. 22 itu ya, Mas. 21 20. Terus saya kembali lagi ke Persijap Jepara. Persijap sudah ya senior ya waktu itu Yaitu ya. ISL. Oh, ISL sudah liga Udah utama ya ISL, Lur, waktu iya. itu ya. Belum ada Liga 1, Liga 2. Berapa kan tahun dulu. Mas di sana itu Mas? Di Persijap 1 tahun aja. Habis itu merantau lagi ke Kalimantan. 1 tahun. Ya. Pernah lawan PSS ya kayaknya ya.
Itu Tarung kalau nggak salah itu. enggak, itu 2000 itu, 2006 itu. Oh, 2006. Yang- Itu Mas Joko sudah di sana belum? Saya junior. Oh, masih di Ya, juniornya. masih jadi supporter lah. Terus 2014 sampai 2015 pindah ke sini. Kalimantan, Barito Putra. Barito Putra. Wah, ini 2014 2015. klub kaya ini Barito Putra Iya. itu. Sampai tahun 2018. 15. Terus Barito Putra. 2016 16 saya nyebrang ke Pulau Garam. Madura. United. Madura Awal-awalnya United. Madura United. Itu pertama kayak Madura Ya, United betul, ya, karena 2016. dia itu kan klub baru ya, bukan perserikatan ya kayaknya. Dia beli kan dia tuh. Beli. Merger sama Merger PBR sama kayaknya. oh PBR. Kita Dulu tuh banyak merger kayak gitu loh, PBR Bandung Raya kayaknya ya, Iya, masuk betul. kayak itu di. habis itu Tapi sudah profesional waktu itu udah bagus ya mainnya ya. Udah, top Lalu itu. setelah Kita peringkat dari- 2 kok waktu itu. Terus 2017 pindah ke Mitra Kukar. Pernah Mitra Kukar juga. Ya, satu musim. Ini juga kaya juga Mitra Kukar itu. Bos-bos semua di sana itu Tim ya. kaya itu. Terus Kok cuma setahun Mas di sana Mas? saya Mitra Kukar. kan sering pindah-pindah saya. Kalau di Indonesia kan jeleknya itu. Jeleknya Iya. satu musim Satu aja. musim pindah, satu Ya. musim. Nah, ini yang terakhir kayaknya di PSIS ya. Arema Sebelum di dulu, Jawa. Arema dulu. Oh, Arema dulu. Iya. 2017 kemudian ke Arema. 2018 ke Arema. Iya, iya. Sebelum itu lah, Arema baru itu klub favorit juga loh Lur. Waktu itu di ESL termasuk salah satu klub top. papan atas ya kayaknya Ya, ya, Mas klub Joko ya. papan atas di Indonesia. 1 tahun juga di Arema. Enggak, setengah musim aja. Setengah musim. Kok bisa setengah musim? Gimana ceritanya itu? Dibajak PSIS. Oh. Tahu ini jangan dikat ya. Soal membajak jos ya. Enggak. Soalnya apa namanya? Tapi baiklah sesuai aturan lah saya kira ya. Soalnya kan tetap sesuai aturan. Arema kan datangkan kiper asing. Jadi Ya, daripada stok di kiper situ kan jadi melimpah kan? ya, kiper PSIS waktu itu daripada jadi kurang ya. cadangan jadi gitu ya, Mas, ya? bukan cadangan sih. Kalau saingan berani lah. Maksudnya PSIS juga butuh kiper juga butuh kan. kiper yang bagus. Butuh gitu kiper ya. senior juga kan. Waktu itu banyak betul. kiper mudanya. Jadi Iya betul. bosnya minta saya ke sana ya udah akhirnya gabung Iya, sampai iya, sekarang. Iya, betul. Lalu PSIS. 2018 Sampai di sekarang. PSIS sampai sekarang. Wah, luar biasa PSIS Semarang hari ini. Mas Joko juga termasuk yang berhasil mempertahankan posisi 10 besar. Iya, Dari peringkat 7 kita. cita-citanya berapa kemarin Mas? 5 Lima, ya Mas? lima besar. Nah, agak sedikit kesalahan kemarin di putaran kedua ya. Mungkin Seri terakhir kita kepleset. mungkin di putaran kedua. Sedikit saja sekilas soal PSIS gimana Mas? Selama karir berapa tahun Mas di PSIS? Ya, 2018 sampai 2016 sekarang. sampai sekarang. Berhenti cuma setahun ya Mas karena Covid ya Covid kemarin itu ya. ya, betul. Karena Katanya itu. PSS tim ya dulu tau lah PSS tim perserikatan juga tim bagus juga kan, Ya. tim luar biasa ya pernah juga juara di Liga Indonesia zaman Tahun Tokyo ya. 2096 kayaknya Mas. 99 ya. ya Tokyo zaman Tokyo. Terus Sudah lahir belum Mas? Waktu itu? sudah Oh, saya ya. baru masuk SSB. Betul. PSS itu tim kita dari besar. dari pemain ya, dari Ya. materi kan pemain kan kita nggak yang di Indonesia bukan yang kelas atas lah dari 2018 bukan maksudnya yang grade-nya bukan grade A1 lah kayak Ya. Bali United, Ya. Persib Bandung, Persija kan grade-nya grade Ya, A1. grade 1 ya. Tapi kita itu menang di apa? Kekompakan dan kekeluargaan di tim itu bagus. Kekompakan tim Kekeluargaan tim. sama terkenal itu ya Mas, PSIS terkenal bisa membuat talenta-talenta muda Ya, ya. itu yang- Pembibitannya sukses itu ya. pembibitannya luar biasa itu. Itu, Lur. dari elit PSIS. pro-nya itu kan. Karena juga faktor pengaruh Mas Joko Wibowo juga saya kira Bukan bukan saya. ya kan berikan masukan-masukan kepada manajemen kan agar juga membina atlet-atlet muda Ya. namanya pemain-pemain muda gitu kan. Karena kan- PSIS termasuk Iya. kemarin 5 besar yang mengorbitkan pemain-pemain muda pada Liga Utama kemarin. Betul ya? Mas Iya, Joko? betul. Liga 1 kemarin Ya, ya. salah satunya ini kan Arhan ini juga kan Arhan. bisa ke Liga Jepang. Sekarang dikontrak ke mana Mas? Tokyo Verdy. Tokyo Verdy. Akhirnya PSS dapat siapa Mas? Siapa ini? Marukawa. sama Marukawa. Fortes. Bagus. Ini. Kita Tapi butuh sosok itu. Memang. Saya pernah melihat Mas Joko ini clean sheet di PSIS sampai berapa pertandingan itu Mas? Atau tidak pernah kalah ketika Mas Joko jadi kipernya itu? Kayaknya pernah itu di Ya, PSIS. pernah lawan Tirakabu clean sheet 1-0. Lawan Arema. Beberapa pertandingan kayaknya Lawan Mas. Arema 0-0. Yang pertandingan pertama itu yang di Cengkareng. Terus lawan Bali United 0-0. Lawan Barito 1-0 menang. Itu clean sheet 4 kali. Karena kan Jadi, saya Lur, main cuma 11 atau 12 kali. Ya, pertandingan. jadi ini luar biasa Lor. Penjaga gawang itu kalau bisa clean sheet itu sebuah kebahagiaan tersendiri Mas Joko Ya, ya. apalagi Karena menang, mampu kalau- memerawankan Gawang. penjaga gawangnya itu. Saya kira luar biasa. Bupati Mas dulu. Joko ini aslinya
Demak tapi istrinya Pati ya Mas Joko ya? Gabus Pati. Gabus. Dan Pati sekarang punya klub. Bukan sekarang nih, dari dulu punya klub gitu ya. Yang namanya Persipa, dan alhamdulillah Mas Joko, Persipa ini adalah klub perserikatan yang sekarang lolos ke Liga 2. Mantap. Ini gosip saja ya Mas Joko ya. Nggak tahu, katanya Mas Joko mau ke sini. Ya kalau saya kan tiap hari ke sini terus. Oh iya. Pinter jawab. Iya, kalau saya kan tiap hari ke sini terus. Kalau Mas Joko ke sini saya kira Pati Fosi wah luar biasa itu senang. Tapi nggak tahu lah, ini masih terikat kontrak beliau ini sama saya kan masih PSIS, terikat kontrak dengan PSIS. Iya betul. Tapi suatu saat ya Mas barangkali ya. Ya suatu saat mau jadi pelatih, mau jadi pelatih, manajer, jadi pengusaha atau jadi Amin. apapun di Persipa Insya Allah, Pati. Lanjut Mas. Ini kan usianya Mas Joko sudah berapa ini? 33. 33. Usia 33 ini sudah apa ya Mas? Ngomong-ngomong udah tua tuh nggak enak ya Mas? Nggak udah. Sudah masa emasnya masa-masa. sudah mulai karir puncak atau seperti apa ya? Tapi yang jelas ini Mas Joko sudah mempersiapkan untuk mengelola klub secara profesional, khususnya untuk SSB-nya ya tadi Iya. Joko Ribowo Football Akademi. yang ada di Gabus. Pulau Kalangan ya. Koryo Kalangan, tepatnya di Desa Koryo Kalangan, Kecamatan Gabus. Pertanyaannya Mas Joko, ini kan sudah lama ini ya Mas ya? 4 tahun. 4 tahun. Sejauh ini apa yang sudah berikan ilmu-ilmunya Mas Joko di Football Akademi ini, dan sampai sejauh mana saat ini akademi itu bisa berkembang di Pati khususnya Mas Joko? Ya, ini yang sangat bagus sekali sih. Maksudnya kita kan usia dini, kalau saya pribadi usia dini itu jangan dibebani untuk juara. Nah, Nah, itu kadang-kadang orang tuanya Ya, itu yang mindset. kamu harus juara, ya, harus bisa, itu boleh ya Mas ya? mindset yang kita harus Ini orang ubah tuanya harus tahu dulu, jangan maksa anak-anaknya supaya juara gitu ya Mas Joko ya? Betul. Bagus, lanjutkan Mas. Karena kita harus rubah mindset. Kadang mindset pelatih juga usia dini yang belum, ya maaf, yang kalau belum sekolah terus pengalamannya kurang, itu kadang harus juara. Karena apa? Kalau juara kan namanya diluluhkan, terus nanti banyak yang sekolah di situ karena Fans juara. gitu ya. Iya. Terus Tapi apa kalau Mas yang harus didahulukan pertama untuk anak-anak itu? basic main bolanya. Basic main Kan bola. kita ada sepak bola itu ada. Dan yang penting teknik. anak sudah senang dulu ya Mas? Ya, kalau yang usia 6 tahun sampai 9 tahun kan senang. 9 tahun senang dulu. Tapi nanti kan ada perkembangan lagi. Nah. Kita harus rubah. Senang saja tidak cukup, harus teknik, teknik ya, taktik, skill ya, mental. Ya, mental. Teknik, Ah. taktik kan jadi satu. Teknik, taktik, Mental, mental, lur. satu fisik terakhir. Fisik. Ya, itu empat elemen Empat sepak ini bola. tidak bisa dilepaskan dari profesionalisme sepak bola ya. Ya, betul. elemen Jadi sepak kita bola harus dia, Mas Joko latih ya. dulu teknik taktiknya itu kayak gimana, baru anak-anak baru bisa berkembang. Tapi kan anak-anak itu dari usia segitu kan sesungguhnya sudah ketahuan Mas bahwa anak ini punya skill, punya keahlian gitu. Punya bakat. Betul ya, punya bakat gitu ya. Hmm. Nah, Mas Joko, kelemahan pemain-pemain timnas ini kan fisiknya kecil-kecil, Mas. Oh, Kalau postur mau ya? ke posturnya itu kan kecil-kecil. Oke, kalau untuk Liga Indonesia mungkin aman. Ada nggak upaya atau strategi Mas Joko? Misalnya dari awal kita akan mengambil anak-anak didiknya itu dari akademi itu, pertama soal fisik, postur diperhatikan. Ada nggak keinginan seperti itu, Mas? Dulu ada Mas, dulu jadi PPLP Jateng dulu punya standar. Oh iya, PPLP Jateng itu ya. Minimal dia harus 170 cm. Kalau untuk masuk ke PPLP. Terutama pemain belakang ya, Mas. Ya. Back itu sama dulu itu. semua Mas. Jadi Oh, semua di Gebiauya gitu ya. minimal 170 cm. 170 meter 70 sentimeter loh. Kalau Mas Joko ada nggak kayak gitu kriteria fisik itu atau postur tubuh itu? Enggak sih, kalau sekarang ya Yang penting itu punya tadi ya, 4 itu empat tadi ya, elemen. pilarnya atau elemennya itu Betul, tadi ya. punya elemen itu. Ini sudah 4 tahun Mas, kira-kira sudah sampai sejauh mana itu? Kalau saya Anak-anak lebih itu. ke prestasi pribadi anak ya, karena kan kita usia dini. Kalau sepak bola kan main tim, Ya, kolektif. kolektif tim. Jadi kalau saya pribadi, kalau turnamen di Pati, di Jepara, di mana kita pernah lah angkat piala. Tapi kan bukan tujuan utama saya. Ya. Tapi tujuan utama itu bagaimana anak-anak ini tiap seleksi itu bisa masuk. Jadinya kemarin kita ada. Jadi tidak hanya ingin bikin klub, tapi memang untuk mendistribusikan Ya. anak-anak Mas Joko ini ke Betul. klub-klub profesional atau klub-klub yang ada di minimal di Jawa Tengah gitu ya, Iya. Mas Joko ya. Kemarin kan kita Banyak ada- sudah ya Mas. Ada 2 orang yang seleksi di Diklat Terang Bangsa. Oh, di Terang Bahasa Semarang itu ya. Ya, yang sekolahnya sekolah Adhan. sepak bola itu ya, Yang sekolahnya Adhan. Adhan, betul. Itu kita ada 2 anak yang seleksi dan alhamdulillah masuk semua. Masuk. Itu usia berapa, Mas? U17. Yang SMP kelas 2 sama SMA kelas Oh, U16 ya berarti ya, Mas ya. Iya, sama U16 SMA kelas 17. 1 ini. Karena ya sekarang.
tim pro itu banyak yang jebolan dari Terang Bangsa juga ya Mas Betul, Joko ya? ada Nah, Johari. ini salah satu Johari yang timnas itu ya. Johari Jadi ada itu kan. termasuk memberikan kontribusi ya Lur ke timnas ya, anak buah akademinya Mas Joko itu. Rencananya ini Mas Joko mau mengadakan turnamen atau apa ini Mas setelah Lebaran ini? Ini Kita bikin event lebih ke fun game sih sebenarnya, bukan fun game, fun game. Jadi bukan main game kan? bukan Ah. fun. Jadi Fun permainan yang game. anak-anak biar Untuk dia gitu loh. untuk anak-anak usia Itu- pelajar juga ya? Atau dewasa juga Mas? Enggak, dia kelahiran 2011 ya, jadi umur 2011 berarti ya SD ya Mas ya? Iya, kelas 10. Umur 10. SD, fun game untuk SD Sepati atau semana Mas? Itu enggak sih, kemarin Se-Jawa Tengah? bukan se-Jawa Tengah sih, kemarin ada 16 tim kan. 16 Hmm. tim kemarin ada Purwodadi. Oh, Demak, lintas Semarang. kabupaten ya? Ya, Fun yang game. mau lah. Itu klub anak atau Klub SSB. SSB ya? Klub Klub SSB anak ya? Klub SSB. Tempatnya di mana Mas nanti rencananya Mas? Nanti di Kudo Kalangan. Di sana, Kurya Kalangan Gabus sana ya? Iya. Kenapa nggak pakai ini Mas? Nanti nyewa lagi. Ya, nyewa Enggak. urusannya Pantinius Iya. nanti kalau nyewa. Enggak. Ya enggak mau kalau Enggak, Pantinius ini mau tuh kerjasama enggak apa-apa. ini tuh miliknya Pemkab, nggak Iya. masalah. Nanti finalnya mungkin di sini kan nggak apa-apa Mas Joko ya. Kalau Enggak. ada apa-apa butuh Mas. Nantilah kita next time bisa Next time diagendakan ya. lah. Tapi Kurya Kalangan representatif nggak lapangannya itu? Lapangannya kalau Bagus ya? sekelas kampung bagus lah. Oh, kampung bagus. Tapi sekarang kampung bagus-bagus ya. Iya, Apa targetnya bikin event itu fun game itu targetnya apa Mas? Untuk Mas Joko pribadi Kalau yang hari ini pribadi- masih sibuk persiapan liga berikutnya gitu. Mau melihat perkembangan anak sih sebenarnya. Nah, Perkembangan anak bukan yang kita juara ya. Nanti lihat perkembangan anak ini ada bakat nggak? ya, Kalau ada bakat kelihatannya kan tinggal nanti kita mau kasih motivasi. ya. Bakat aja di sepak bola kan nggak cukup, tapi harus diimbangi dengan kerja keras. Ya. Gitu. Dan nanti kira-kira nanti targetnya apa setelah diadakan fan game itu, kemudian nanti saya kira akan bisa melihat tuh Mas Joko di situ. Oh ini punya potensi di bidang, punya potensi bakat di kiper, back, Ya, betul. striker, defender, sayap, mid flyer dan sebagainya. Kan itu nanti dari berbagai macam SSB. Cuman kan saya kan di Askap juga dapat. Saya kan Askap juga Askap Pati. di bidang, saya kan di bidang kepelatihan. Oh iya Jadi iya kan iya. kalau ada kan nanti di Pati juga ada PPLOD ya. Ya harus. Kan ini mau dibentuk PPLOD Pati. Ya. Jadi Karena kalau sudah Liga 2 dia harus punya ya bank-bank pemain lah. bank-bank pemain usia pro itu ya, usia sesuai usia itu 16. Jadi nanti kalau 19 itu. jadi kan nanti kalau ada yang bagus kan bisa saya sodorkan ke pelatih-pelatih PPLOD-nya. Ini ada anak bagus anak bagus. Nah, kan saya kan pertanyaan terakhir buat Mas Joko. Kapan Mas eventnya itu Mas? insya Allah 8 Mei 2002 setelah Lebaran. 8 Mei 2022. Lur, bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua semua yang punya anak di SSB, ayo mulai persiapan terutama yang usianya SD ya, 10-11 tahun tadi. Tetap diseleksi ya Mas Joko ya. Enggak, maksudnya masuknya itu sudah diseleksi atau siapapun boleh masuk di situ. Enggak, kalau di tempat saya siapapun yang mau belajar sama-sama. Yang monggo. fun game nanti ya. Oh, Mas? yang fun game kita Atau semua klub, semua SSB bisa masuk, bisa boleh ikut masuk. gitu. Cuman kita udah 15 Oh, tim sudah kita. close. Tinggal satu aja, Tinggal satu ya? menang satu aja yang ini. Targetnya 16. Ya, Karena kan waktu lah kita. 8 dibagi-bagi gitu ya. Iya, betul. Sehingga nanti ada finalnya juga ya Mas Ada Joko ya. finalnya juga. Nah, nanti akan ketemu pemain-pemain profesional mulai tanggal 6 8. 8 Mei 2022. Itu. Terakhir pesannya Mas Joko buat anak-anak muda, buat pelajar, buat SSB agar bisa mencintai sepak bola sebagai olahraga yang paling digandrungi sejagat ini apa Mas Joko? Ya, ini buat pesan buat adik-adik aja ya. Kita latihan jangan sampai overuse. Jadi overtraining lah kalau kita bilang Tidak overtraining. boleh over. Training. Maksudnya apa itu biar tahu semua netizen? Kita kan punya kategori umur. Kalau Nah. usia SD itu jangan sampai lebih dari 3 kali latihan. Nah, Kalau setiap kita minggu ya. seminggunya ya. nggak bagus juga. Bagus. Nanti Tulang-tulang nggak bagus. Ya, buat perkembangan tulang nanti nggak bagus. Terus nggak boleh overtraining, terus istirahat. Gizi. Gizi. Nah, kelemahannya paling penting. Indonesia ini gizinya nggak bagus loh. Gizi protein yang Mudanya bagus karena orang tua ngasih gizi bagus, udah tua-tua langsung pada Iya. leto gitu ya Mas. modal nih. Terus Iya, buat iya. adik-adik juga kurangi fun game yang nggak Iya. perlu lah. Maksudnya seminggu sekali fun game, seminggu sekali fun game. Kan Iya. kadang Yang banyak penting itu tim. bikin anak-anak nyaman gitu Iya. ya. Tapi dia punya jadwal pelatihan yang Ya, bagus. kalau saya berbanyak inilah latihan lah. Terakhir lagi Lur, nih buat Persipa gimana sarannya ini buat? Buat Persipa, semoga di musim 2022 ini Persipa tambah bagus lagi. Minimal targetnya kalau bertahan lebih
all out lagi bertahan karena kita kalau mau ke Liga 1 juga fasilitas Kita sih mendoakan supaya Persipa bisa masuk di iya. Liga 1 2023. Kalau itu belum bisa kayaknya. Saya nggak mau belum itu belum. Ya. Nanti 2024 lah mungkin 2024. Ya, mudah-mudahan ya kita doa yang terbaik buat Persipa ya Mas. Yang penting ini udah lolos Liga 2 aja udah luar biasa. Ini bertahan dulu lah. Bertahan dulu, terus kita maksimalkan SD. Oke, sedulur, terima kasih. Saya kira luar biasa omongan ngalor ngidul saya dengan Mas Joko Ribowo, kiper legendaris Indonesia yang sudah malang melintang di negeri ini dan sudah punya akademi anak-anak. Kita doakan Mas Joko tetap eksis di Liga 1 Indonesia. Harapan saya sih masih tetap di PSIS ya. Amin, insya Allah. Amin gitu. Dan mudah-mudahan besok karena masih di PSIS ya, ada PSIS juara kan. Kemudian Persipa juga punya prestasi yang lebih baik. Amin. Oke, terima kasih. Salam cinta olahraga, cinta sepak bola, dan Patinews. Yes. Terima kasih.